Hai cuan-cuan people, balik lagi bareng gue Chris dari CCN Indonesia. Kasus Three Arrow Capital menjadi kasus yang menggemparkan di dunia cryptocurrency. Bagaimana tidak? Keterlibatannya dengan beberapa proyek dan perusahaan kripto besar telah menciptakan efek domino dan membuat sentimen negatif di kripto secara umum. Seperti yang kita tahu, tepatnya pada hari Jumat lalu, perusahaan kripto 3AC atau Three Arrow Capital telah resmi menyatakan kebangkrutannya. Sebelum pernyataan ini diketahui, Suzu yang merupakan CEO dari perusahaan ini mendadak hilang dari media sosial dan menghapus sejumlah informasi kripto di akun pribadinya. Lalu bagaimana sih awal mula kasus ini dan apa saja dampak yang muncul akibat kasus ini? Di video kali ini gue bakal mengajak kalian untuk mengupas tuntas kasus Three Arrow Capital. Let's check this crypto news today! Untuk mengetahui kasus ini lebih dalam, gue bakal memulai dengan kronologi dan awal mula kasus ini bisa terjadi. Kasus ini bisa terjadi karena strategi yang digunakan oleh Three Arrow Capital. Strategi yang digunakan itu merupakan teori dari seorang CEO yang bernama Suzu. Teori ini disebut dengan super cycle, di mana mempunyai cara kerja dengan menentukan target harga pribadi dari beberapa kripto yang dimiliki perusahaan dan Suzu menargetkannya lebih tinggi daripada seharusnya. Sayangnya teori itu meleset. Pernyataan tersebut ditulisnya di akun Twitternya yang menyebutkan bahwa teori itu salah dan beberapa saat setelah dia mengakuinya, mulai banyak rumor memunculan bahwa perusahaan Three Arrow Capital akan mengalami kebangkrutan. Target yang terlalu tinggi dan membuat orang berpikir kalau Three Arrow Capital menjadi tidak siap untuk menghadapi kesalahan target dan penurunan harga secara mendadak. Dari sinilah mulai terlihat awal kehancuran dan sering terdengar rumor yang mengatakan perusahaan tersebut kekurangan dana. Rumor ini pun semakin kuat dengan bukti bahwa harga kripto dari perusahaan yang berdomisili di Singapura ini terus turun. Tapi di sisi lain muncul sebuah informasi dari salah satu analis on-chain di Twitter yang bernama On-Chain Wizard. Dia memberikan data dari wallet yang dinyatakan sebagai Three Arrow Capital oleh Nansen, salah satu perusahaan analis on-chain. Dari data yang didapatkan, wallet tersebut akan menghadapi likuiditas dari pinjaman di platform ETH dalam bentuk Ethereum. Kalau mencapai pada Juni 2022, Ethereum mencapai $1.042. Hal ini akan menyebabkan likuiditas dari leverage atau pinjaman sebanyak $198 juta dari pinjaman total $264 juta. Tapi ternyata pada 15 Juni 2022, setelah publikasi tersebut, Ethereum jatuh di bawah $1.000. Dan pada 18 Juni 2022 menyentuh harga di bawah $900. Kondisi ini memperkuat kemungkinan bahwa Three Arrow Capital mengalami gagal bayar dari beberapa hutangnya yang memperparah kondisi kekurangan dananya. Seperti yang kita tahu, Three Arrow Capital pernah mengelola dana hingga $10 miliar. Nah, heran kalau banyak perusahaan kripto besar lain yang ikut terseret dalam kasus ini. Salah satu yang terseret adalah Tether USDT yang dianggap memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut karena adanya publikasi data pinjaman Three Arrow Capital dalam USDT. Tapi Tether langsung membantah tuduhan tersebut dengan respon di website resminya yang tertulis Tether condemns false rumors about the commercial paper holding. Selanjutnya, penemuan data likuiditas yang berjumlah $400 juta dari pinjaman perusahaan yang tidak dipublikasikan ikut menyeret nama perusahaan lain seperti KuCoin yang juga langsung membantah tudingan tersebut. Di lain cerita, ternyata ada perusahaan yang membuka suara telah memberikan pinjaman pada Three Arrow Capital. Perusahaan tersebut adalah BlockFi, Derbit, dan Voyager Digital. Ketiga pinjaman tersebut sama-sama dalam kondisi kritis dan terancam gagal dikembalikan oleh Three Arrow. Selain tiga perusahaan tadi, ada beberapa perusahaan lainnya yang juga terseret kasus Three Arrow Capital ini. Perusahaan mana saja yang dapat kerugian yang didapatkannya? Berikut list perusahaan yang terseret Three Arrow Capital. Yang pertama adalah Voyager Digital. Voyager ini merupakan bursa kripto. Kasus ini telah memaksa Voyager Digital untuk menghentikan seluruh operasional termasuk menghentikan penarikan dana oleh penggunanya. Yang kedua ada Block Capital. Perusahaan ini adalah perusahaan pengelolaan dana yang menggunakan jasa pengelolaan dana dari Three Arrow Capital sejak 2008. Sangat disayangkan bahwa masalah mulai datang pada 13 Juni 2022 saat perusahaan ini tidak bisa menarik dana sebesar $1 juta dari Three Arrow Capital. CEO dari Block Capital juga terkejut kalau ternyata 3AC bisa teledor seperti ini dan tidak bisa menerapkan prinsip manajemen risiko dengan baik. Perusahaan ketiga adalah BlockFi.
BlockFi juga kehilangan dana karena telah meminjamkan ke Three Arrows Capital dalam bentuk Bitcoin. Pinjaman itu digunakan untuk membeli kripto yang kurang baik. Salah satunya adalah Luna yang membuat nilai portofolio Three Arrows Capital turun dari 559,6 juta dolar menjadi 670,45 juta dolar dalam Luna. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama mengapa dana Three Arrows Capital habis dalam waktu yang singkat dan tidak dipublikasikan. Keempat, ada Genesis Trading yang juga memberikan leverage dan kehilangan dana karena perusahaan tersebut. Next adalah Finbox yang merupakan perusahaan penyimpanan kripto. Perusahaan ini memberi imbalan kepada investor untuk mengunci dana pada platformnya, juga mengalami pembatasan penarikan dana. Ini bisa terjadi karena Three Arrows Capital adalah salah satu investor terbesar di Finbox. Maka tanpa dananya, ketersediaan dana Finbox menjadi berkurang dan bermasalah. Selanjutnya ada FTX dan BitMEX. Perusahaan sebesar FTX pun kehilangan dana karena meminjamkan leverage kepada Three Arrows Capital dalam jumlah yang belum diketahui. Tapi ada sumber yang mengatakan bahwa dampaknya sangat kecil untuk FTX dan BitMEX karena hanya kehilangan 6 juta dolar. Kabar baiknya FTX masih berdiri kuat, bahkan bisa menyelamatkan beberapa korban Three Arrows Capital seperti BlockFi. Ternyata nggak cuma masalah pinjaman, Three Arrows Capital juga mengelola beberapa dana cadangan dari beberapa perusahaan kripto besar yang nasibnya pun tidak lebih baik dari dana pinjaman yang terancam gagal bayar. Kondisi Three Arrows Capital yang sudah sangat mengkhawatirkan ini masih belum cukup, karena perusahaan tersebut diketahui menjual stake Ethereum dan membuat harga token jatuh. Kasus ini mengingatkan kita dengan kejadian Celsius pada bulan Juni lalu ya. Banyaknya pihak yang buka suara mengenai efek sistemik dari Three Arrows Capital ini berdampak sangat besar. Three Arrows Capital masih sadar diri dan masih terus mencoba untuk mencari jalan keluar. Salah satu langkah yang sebelumnya akan dilakukan adalah dengan menjual seluruh asetnya bersama bantuan nasihat dari konsultan hukum dan konsultan keuangan. Perusahaan ini juga bahkan sempat ingin mengajukan dana bantuan dari pemerintah atau yang biasa disebut dengan bailout. Selain itu, Three Arrows Capital juga mempertimbangkan untuk membuat jasa transaksi pengelolaan dana baru dengan sistem investor yang dapat membeli aset derivatif seperti reksadana, Bitcoin buy sell, atau GBTC dari perusahaannya. Dari cara ini nantinya keuntungan yang akan didapat adalah biaya transaksi sebesar 20% oleh Three Arrows Capital untuk menjaga pemasukan dana perusahaan. Namun rencana ini gagal setelah salah satu sumber anonim menyatakan bahwa mereka tidak menemukan investor yang mau terlibat. Kasian sekali bukan? Seperti para investor pun sudah kehilangan kepercayaan sama Three Arrows Capital karena strategi awal yang mereka lakukan sudah gagal, atau bahkan investor takut akan terseret pada kerugian Three Arrows Capital. Tapi tidak patah semangat, Three Arrows Capital mengambil langkah terakhir yaitu mencari pinjaman dari perusahaan lain. Tapi melihat banyaknya tuntutan dari investor luar seperti Voyager Digital yang sudah menuntut dana sebesar 665 juta dolar, risiko yang akan didapatkan akan semakin besar, sehingga tidak ada lagi yang mau memberi pinjaman. Sayang sekali bukan? Kalau lo ada di posisi Three Arrows Capital saat ini, apa yang akan lo lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, saat pembuatan video ini, Voyager Digital masih aman karena mendapatkan bantuan dari FTX dan Alameda Ventures. Kedua perusahaan besar ini memberi pinjaman ke Voyager sebesar 485 juta dolar. Jadi, walaupun menghentikan penarikan dananya untuk pengguna, Voyager Digital mulai bisa bergerak pulih. Kekacauan yang disebabkan Three Arrows Capital ini menyebabkan otoritas hukum pun ikut turun tangan. Perusahaan diminta untuk hadir dalam sidang dengan pemerintahan Kepulauan Virgin Britania. Permintaan ini datang karena diketahui Three Arrows Capital masih menyimpan dana di anak perusahaan yang terletak di Kepulauan Virgin Britania. Dan hasil sidang ini menghasilkan 3 keputusan, yaitu 1. Agar perusahaan melikuidasi seluruh posisi yang masih dimiliki dan membayar seluruh dana pinjaman yang sanggup dibayar dengan dana dari perusahaan pusat ataupun anak perusahaan yang masih ada. 2. Three Arrows Capital juga diminta untuk tidak beroperasi lagi dan tidak menyembunyikan uang melalui anak perusahaan lain. Dan ketiga, Three Arrows Capital juga diminta mengaku bangkrut karena sedang bermasalah dengan Monetary Authority of Singapore atau MIS, serta Lembaga Otoritas Keuangan Singapura sebagai lokasi perusahaan dan negara yang memberi izin perusahaan untuk beroperasi dan mengelola dana. Parahnya, Three Arrows Capital dikabarkan memberi informasi yang salah pada MIS.
karena memiliki jumlah dana investor yang lebih dari batas seharusnya, yaitu di 30 investor dengan dana maksimal 179 juta dolar. Dengan seluruh keputusan persidangan itu, sampai sekarang MIS belum memberi hukuman karena masih ada investigasi lebih lanjut terhadap semua pihak yang terlibat. Sehingga dengan seluruh kasus yang semakin tidak terarah ini, Three Arrows Capital akhirnya mengajukan surat kebangkrutan di New York, Amerika melalui dokumen Chapter 15. Disinilah akhir dari masa jaya Three Arrows Capital. Belum ada informasi lebih lanjut sampai saat ini mengenai Monetary Authority of Singapore untuk hukuman yang akan diterima oleh Three Arrows Capital. Segini dulu informasi yang bisa gue berikan. Semoga dengan adanya kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk para investor agar lebih teliti lagi dalam memilih perusahaan yang akan dipilihnya. So, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya ya. Bye bye John people.